Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa melaksanakan presentasi secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai presentasi, pada kali ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, dengan dosen pengabu Ibu Nursiwi Nugraini, SSI MPD. Baik, langsung saja. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada anggota kelompok 6. Yang pertama ada Salsa Nur Azizah, yang kedua ada Mas Alvin Gavarda Dwinanda, yang ketiga ada Rosanda Cika Awalia, dan keempat ada Syahrir Sidik, yang kelima Maitania Nazwa, dan yang keenam ada Rika Yozara, yaitu saya sendiri. Lanjut. Definisi kelipatan persekutuan kecil. Yang pertama, faktor bilangan adalah bilangan A disebut faktor bilangan B. Jika bilangan B habis dibagi dengan bilangan A dan B adalah bilangan asli. Misalnya, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Yang kedua, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalnya, himpunan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Himpunan kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Yang ketiga, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Kelipatan persekutuan adalah himpunan irisan dari himpunan-himpunan kelipatan. Misalnya, dari himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, 12. Dari himpunan itu, anggota terkecilnya adalah 4. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan anggota terkecil dari anggota himpunan kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil adalah hasil perkalian dari sebuah faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Yang kedua, metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama, metode irisan himpunan. Di dalam metode irisan himpunan, pertama kita tentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian kita tentukan himpunan persekutuan kelipatan dari bilangan-bilangan itu, dan akhirnya kita yang terkecil dari himpunan itu. Kelipatan persekutuan atau KPK dari P dan Q dengan PQ anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Next. Contoh soal. Kelipatan positif dari 8 dan 12 berturut-turut adalah K8 dan K12. K8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya.
K12 sama dengan 48, 60, 72, 84, 96, 108. Himpunan persatuannya adalah K8 sama dengan K12 sama dengan 24, 48, 72, dan seterusnya sama. Karena bilangan terkecil dari K8 dan K12 adalah 24, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ditulis KPK 8, 12 sama dengan 24. Metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Metode faktorisasi prima. Dengan menggunakan metode faktorisasi prima, kita dapat mengetahui faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut. Faktor-faktor prima tersebut dapat digunakan untuk mencari KPK dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi, KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Contoh soal. Tentukan kelipatan persekutuan KPK dari 60 dan 90 menggunakan faktorisasi prima. Langkah pertama, faktorisasi prima dari 60 dan 90 adalah 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, dan 90 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Yang kedua, produk dari semua faktor prima sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 3 sama dengan 180. Jadi KPK dari 60 dan 90, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 180. Kemudian yang B, metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang ketiga, metode pembagian dengan bilangan prima. Metode ini mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan. Kemudian, proses pembagian ini dilanjutkan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan satu. Contoh soal, contoh yang pertama, next, Mbak. Baik, contoh soal 1. Yang pertama yakni temukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 15 menggunakan metode pembagian. Penyelesaiannya yakni langkah pertama, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan faktor dari 6. Tulis 2 di sebelah kiri kedua bilangan tersebut. Untuk setiap bilangan di kolom kanan, lanjutkan mencari bilangan prima yang merupakan faktornya. Langkah yang kedua yakni 2 membagi 6 tetapi bukan merupakan faktor dari 15. Maka tulislah angka 15 pada baris di bawah ini seperti apa adanya. Lanjutkan langkahnya hingga tersisa satu baris terakhir. Langkah yang ketiga yakni KPK adalah produk dari semua bilangan prima. KPK dari 6 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Baik, kemudian untuk contoh yang kedua, ini caranya sama dengan contoh yang pertama yang diberikan oleh Mas Syahril tadi, tapi menggunakan cara tabel. KPK dari 10 dan
10, 15, dan 25 adalah, jadi kita mengalihkan semua hasil yang ada pada kotak sebelah kiri sehingga hasilnya 150. Dalam mencari KPK menggunakan tabel, maka bagi bilangan dengan yang terkecil dan diposisikan angka pembagi pada sebelah kiri tabel. Jadi KPK dari 10, 15, dan 25 adalah 2 dikali 3 dikali 5 kuadrat, yaitu 150. Kemudian C, KPK pada matematika dalam soal cerita. Soal cerita yang harus diselesaikan dengan perhitungan KPK mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, ada kata setiap, sekali, bersama, atau bersama-sama. Kemudian yang kedua, ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, tanggal. Misalnya saja seperti hari Kamis, bulan Juli, jam 9, dan seterusnya. Contoh, Adan dan Minta mempunyai hobi bermain layang-layang. Adan pasti bermain layang-layang setiap 10 hari sekali, sedangkan Minta tiap 25 hari sekali. Jika Adan dan Minta bermain layang-layang bersama pada tanggal 1 Maret, kapan selanjutnya mereka akan bermain bersama lagi? Jawabannya, karena di atas ada kata sekali, yaitu keterangan waktu, dan tanggal, yaitu 1 Maret, artinya soal itu harus diselesaikan dengan KPK. Dengan menggunakan pohon faktor, dapat dituliskan faktorisasi primanya dari 10 dan 25, yaitu 10 sama dengan 2 dikali 5, dan 25 sama dengan 5 dikali 5. KPK-nya yaitu 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 50. Ada angka yang sama dari faktorisasi prima, yaitu angka 5. Yang paling banyak adalah 5 dikali 5. Jadi, Adan dan Minta akan bermain layang-layang bersama setelah 50 hari kemudian, yaitu pada tanggal 1 Maret, ditambah 50 hari hasil dari KPK tersebut, maka mereka bermain bersama lagi pada tanggal 20 April. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan rekan-rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.